Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Bang JP Elektro dimanapun berada. Ya, ini mungkin video yang pertama saya pernah upload juga ya, modul yang DMS 6000 seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan simak berikutnya. Ini adalah penjelasan untuk pemula, jadi mohon maaf untuk para senior mungkin sudah tidak perlu lagi video ini, tapi terima kasih kalau sudah nonton. Oke. Untuk menambah wawasan teman-teman pemula yang baru masuk channel ini, ada beberapa yang nanti kalian ketahui jika kalian ingin membangun sebuah amplifier rumahan untuk diri sendiri ya, khususnya untuk belajar ya. Yang perlu kalian persiapkan adalah modul ya, yang pertama yang akan kalian rakit ya, dan modul ini juga harus benar-benar ada petunjuknya. Jadi IO nya harus jelas, input outputnya harus jelas. Contoh, saya bukannya promosi, ini adalah bukan iklan, dan saya menemukan memang power ini cukup lumayan bagus. Ada IO nya, jadi untuk mempermudah kita dalam penyolderannya, yang mana input mic nya, yang mana input power supply nya, di sini sudah dijelaskan. Dan harapan saya dengan adanya video ini, mudah-mudahan kedepannya para pembuat modul amplifier dan sebagainya bisa membuat seperti ini, ada jalur yang ada tulisannya untuk ke speaker yang mana, untuk ke jalur power supply yang mana. Oke, teman-teman, sebelum kalian merakit, sebelumnya kalian harus pelajari dulu ya. Di sini ada beberapa titik yang harus kalian pahami. Di sini ada, karena ini udah dibangun dengan echo dan juga mic, di sini ada jalur input mic, sini mic dan ground, ada dua kabel di sini yang harus kalian solder. Kemudian di sini juga ada jalur speaker kiri dan kanan. Di sini juga kabel speaker minnya sudah dituliskan di sini untuk kiri dan untuk kanan. Ini kanannya, ini kirinya. Oke. Kemudian untuk power supply juga tinggal sambung ke trafo saja. 18 volt, CT sudah selesai. Ini sudah bunyi amplinya. Dan inputnya kalian bisa masukkan ke sini. Ini ada bagian input yang bisa kalian solder, input kiri, input kanan, dan ground. Kalau emang ingin instan, bisa kalian langsung masuk ke RCA ya, kemudian masuk ke jack RCA, kemudian masuk ke HP, udah selesai, udah bunyi ya. Nah, tapi akan saya bahas di sini untuk menggunakan MP3 player. Ini gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula yang ingin membuat sebuah amplifier ya seperti ini, untuk rumahan ya, cukuplah ya untuk daya 100-200 watt lah. Walaupun kecil tapi cukup bagus ini. Di sini sudah dibangun tune control yang benar-benar, kalau menurut saya mumpuni sih. Di sini ada 4 channel IC ya, yang umumnya dipakai itu LM324 di sini. Dan untuk produk ini biasanya udah sematkan antidesis. Saya juga nggak tahu nih antidesis ini seperti apa, dalamnya apa emang kapasitor, saya belum paham juga. Tapi setidaknya kalau udah ada seperti ini mungkin dia bagus produknya ya. Nah, sekali lagi bukan iklan, dan kita akan pahami dulu jalur untuk kita pelajari buat pemula. Oke, nah ini pemula yang harus tahu nih. Jadi sebelum kalian merakit satu, siapkan dulu solderan, timah, dan kabel secukupnya. Dan kabel jangan terlalu kecil untuk bagian power supply-nya. Jangan lupa siapkan sikring juga di sini karena ada 2 jalur plus minus. Tapi kalau memang tidak mau pakai sikring ya sudah, solder saja ke PCB. Kemudian untuk kabel speaker juga jangan terlalu kecil ya, biasa gunakan saja kabel yang salon itu, kabel speaker minimalnya seperti itu, atau kabel yang bening lebih kuat ya, jangan yang terlalu kecil karena akan mengurangi daya outputnya. Untuk power supply juga jangan terlalu kecil, takutnya ampere di sini gede, si amplifier ini gede ampernya, kemudian ini bisa leleh terbakar. Jadi jangan terlalu kecil, minimal ya 0,7 0,5 lah ya, 0,5 lah milimeter. Nah, untuk jalur yang bagian power supply yang kecil nggak masalah, kalau ini kecil pun nggak masalah, segede ini ya. Oke, sebelum masuk ke sana kita akan pelajari dulu yaitu bagian power supply-nya. Di sini bagian trafo ya, di sini sudah disematkan 18 volt masuk ke sini, 18 volt masuk ke sini ya. Di sini ada tulisan juga 18 volt, pemasangan seperti ini. Kemudian CT-nya masuk ke sini juga ada tulisan CT di sini. Ini sudah masuk ya. Oke. Untuk jalur yang inputnya di bagian 220 volt ini langsung ke listrik ya.
bisa langsung colok listrik saja, disolder ke sini 0 dan 220 volt, atau kalian gunakan saklar. Jangan lupa pasang sikringnya kalau pengen aman. Jangan lupa pasang sikringnya kalau pengen aman. Oke. Nah, kemudian untuk jalur speaker kita sudah lihat seperti ini. Sebenarnya kalian tinggal lihat saja ya, tinggal lihat saja seperti ini. Ada beberapa jalur ya. Di sini ground sebenarnya jadi satu, tapi karena untuk mempermudah wiring gambar seperti ini saya bikin dua seperti ini ya, seperti ini untuk kiri dan kanan supaya lebih jelas. Ini speaker plusnya masuk ke plus, speaker ke plus, speaker ini min, speaker, dan saya sematkan di sini gambar Twitter ya, dan saya sudah galang di sini dengan kapasitor nilainya sekitar 2,2 sampai 4,7 mikro. Jadi kenapa dikasih kapasitor? Supaya si Twitter ini nggak kena tendangan bass dan putus ya. Berapa ratus watt pun kalau emang kena tendangan bass, kalau Twitter bisa putus. Oke. Kemudian untuk wiring berikutnya adalah modul MP3. Saya sudah jelaskan tadi. Kita akan coba pasang di sini modul MP3-nya. Di sini ada jalur plus dan ground PCC-nya ke sini nih. Di sini ada modul power supply dari si bawaan si DMS ini. Ini sudah ada tulisan juga plusnya, dan ini ground atau minnya. Tinggal masuk ke sini. Kemudian adalah IO dari si modul ini masuk ke input amplifier yang sini. Sudah ada 3 jalur, kiri dan kanan, dan juga ground yang hijau ini. Mohon maaf ini nyebrang aja ya, nggak nyambung ke sini. Nah, kuning juga sama. Oke. Dan jika emang ada radionya, kalian solder saja antena radio seperti ini. Nah, teman-teman bisa kalian lihat seperti ini. Oke. Terus ini jalur si input power supply ini dari mana? Dari trafo 9 volt dan 0 volt. Ini 500 mA dari sini ya. Ini dibalik trafo yang ini kan depannya nih, yang tadi 18 volt kita solder ke sana. Ini belakangnya. Nah, ini 0 dan 9 volt. Ini 500 mA. Jadi kalian bisa gunakan untuk si modul MP3 yang ini. Ada di belakang sini ya adanya. Termasuk ini 0 dan 220 ini tadi kan ada di belakang sini ya, yang ini. Pakai yang 0 dan 220 volt saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih penjelasannya buat teman-teman pemula. Tetap semangat. Kalian bisa rakit sendiri, kita bisa bikin sendiri di rumah ya untuk home audio. Jadi teman-teman bisa rakit siapkan aja modulnya. Kalau emang modulnya kecil jangan pakai 5 ampere, terlalu gede ya, terlalu gede. Jadi kalau ini pas sih 5 ampere cukuplah untuk speaker yang ukuran 6 in sampai 8 in cukup di sini. Oke. Kalau kalian terlalu kecil trafonya juga di sini juga akan serak, nggak bakal ada suara keluar. Oke, terima kasih. Itu saja dan semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.